Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kawan-kawan semuanya sehat selalu di perantauan. Semoga terhindar dari mara bahaya, amin. Semoga kawan-kawan semuanya dipermudah segala urusannya, rezekinya barokah selalu. Dan semoga majikan sampean tambah baik. Dan bagi kawan-kawan semuanya yang hari ini masih proses majikan baru, ganti majikan atau renew kontra, pokoknya tak doakan majikan sampean tambah sayang sama sampean, amin ya robbal alamin. Nah, mbak-mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas ada 3 pembahasan di dalam konten ini hari. Pertama adalah informasi masalah tentang peminjaman uang di rentenir. Dan itu tidak hanya di rentenir tapi juga di bank. Dan pembahasan ini sejak dari 2 bulan yang lalu, bahkan kemarin Minggu, bahkan kemarin hari Senin, ini tetap dibahas oleh media lokal. Berharap dengan pembahasan oleh media lokal ini agar Departemen Tenaga Kerja ini mengesahkan undang-undang terbaru untuk mengatur sampean pinjam bank. Jadi tidak hanya pinjam bank namun juga pinjam ke rentenir. Ini harus diatur oleh Menteri Ketenagakerjaan, kan kawan. Oke. Jadi salah satu intrik dari para rentenir yang jahat ini tidak hanya memanfaatkan mbak-mbak semuanya, tapi juga mereka ini menggunakan data-data majikan untuk mengelabui sampean. Jadi wajar para majikan ini khawatir. Nah, dampak apa yang terjadi, kan kawan? Mungkin ini yang tidak kita bahas sejak kemarin. Jadi selain kehilangan uang karena sampean harus membayar bunga yang terlalu tinggi, jadi 140% bunganya. Contoh, sampean pinjam 2.000, nanti sampean harus mengembalikan sebesar 4.800 dolar Hongkong. Jadi bunganya 140%. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah data-data PRT maupun majikan ini banyak mereka selewengkan untuk kejahatan. Kemudian yang ketiga adalah kasus pengancaman, baik itu sama sampean maupun sama majikan. Jadi nggak hanya sampean saja yang diancam, namun majikan ini juga merasakan ancaman akibat dari sampean semuanya, mbak. Kemudian yang terakhir adalah adanya kasus pelecehan yang dialami oleh para korban, baik itu PRT ataupun majikan. Lah kok bisa? Iya, ternyata tidak hanya mbak-mbak saja yang mengalami yang namanya pelecehan akibat tidak membayar ke rentenir, tapi juga majikan Anda, mbak. Mereka itu ditelepon, kemudian dikasih pesan WA, foto yang diedit, kemudian dengan telanjang, kemudian nanti dikirim. Nah, ini secara otomatis mengkhawatirkan keadaan majikan. Dan juga adanya para pelaku dari rentenir ini dengan sangat berani melakukan pengecetan, pembuangan cat ke depan-depan rumah flat milik majikan. Jadi mereka tuh berani melakukan hal seperti itu walaupun kesalahan ini pada PRT-nya, kan kawan. Oke, kemudian yang terakhir adalah karena adanya penyerangan secara fisik yang dilakukan oleh rentenir, kan kawan. Nah, hal ini yang membuat DAB ini berusaha untuk terus mengajukan tentang undang-undang terbaru ini agar disahkan. Para DAB ini menganjurkan untuk disahkan undang-undang peminjaman tadi karena mereka ini belajar dari situasi yang terjadi di negara Singapura sana. Nah, di negara Singapura, bagi pekerja asing di negara Singapura ini ada batasan yang minjam rentenir, kan kawan. Di sana ini pembatasannya adalah sebanyak 500
dolar Singapura saja, tidak boleh lebih. Di sana juga adanya pembatasan, mereka harus kerja berapa bulan dulu baru diperbolehkan. Begitu juga di negara Hong Kong, para DAB ini atau para juragan ini juga memberikan persyaratan bagi kawan-kawan untuk hutang. Salah satunya harus bekerja dulu selama 6 bulan lebih baru bisa melakukan peminjaman. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, peminjaman ini ada batasannya kan kawan. Batasannya adalah sebesar 2 bulanan. Jadi sampean itu hanya dibatasi pinjaman hanya sebesar gaji 2 bulanan, yaitu sebesar 9.600-an. Jadi tidak diperbolehkan sampai pinjam 48.000 dolar Hong Kong atau sebesar berapa Mbak? Hampir 100 juta. Itu tidak boleh sekarang. Jadi itu ajuan yang terus didesak kepada Menteri Ketenagakerjaan kan kawan. Oke, nah ini aja informasi yang terbaru mengenai tentang masalah peminjaman yang menyangkut tentang pekerja migran asing di negara Hong Kong. Kita beralih ke pembahasan kedua. Jadi kemarin tanggal 23 Juni 2024 jam tujuan ini telah ditemukan Mbak PL yang umur 34 tahun tenggelam sejauh 20 meter dari tempat dia sampai mayat dia diketemukan kan kawan. Jadi tersangkut sepanjang 20 meter dan menurut berita yang saya baca, Mbak PL ini tenggelam ini hampir 1 jam sebelum dia diketemukan kan kawan. Nah, kenapa kok kita bahas sekali lagi tempat terjadinya Mbak PL tenggelam itu ini tanggal 23 Juni ya. Nah, sebelum tanggal 23 Juni berarti tanggal 22 Juni kan kawan. Ini juga ada perempuan lokal yang umur 91 tahun. 3 hari yang lalu. Jadi 3 hari yang lalu berarti tanggal 21-22an Juni. Ini juga ada warga lokal yang umurnya 91 tahun. Ini juga tenggelam di tempat yang sama. Dan menurut keterangan yang saya baca, memang tempat itu sering sekali juga terjadinya masyarakat yang tenggelam di situ. Karena itu bukan masalah bisa renang atau nggak bisa renang, karena di situ konon katanya ada pusaran air. Nah, benar apa enggaknya mungkin kawan-kawan dapat informasi lebih dari channel ini, silahkan komentarkan kawan. Dan tujuannya kenapa kok dibahas, agar kawan-kawan ini lebih berhati-hati ketika kawan-kawan ini main di pantai Deep Water Bay. Jadi semoga adanya pembahasan ini, tak doakan pokoknya kawan-kawan sehat selalu di perantauan dan semoga lebih berhati-hati lagi ke depannya kalau kawan-kawan pergi ke pantai. Oke, kita beralih ke pembahasan yang ketiga kan kawan. Jadi tanggal 14 Januari 2024 ini ada Mbak B umur 36 tahun PRT. Ini ditangkap bea cukai ketika dia jualan di depan MTR Exit K Sentral. Nah, Mbak B ini awalnya kan liburan ceritane, karena sudah terbiasa liburan jualan di tempat exit ini, jualan di daerah ini, pokoknya pindah-pindah. Nah, apesnya ketika dia pindah di depan exit K Sentral sana, di saat itulah apesnya dia ini kena. Yang mana Mbak E ini ditunggu oleh pihak dari petugas patroli. Jadi memang mbaknya ini ada yang melaporkan ketika dia menjajankan beberapa pakaian. Jadi ketika ditangkap, awalnya ini petugas hanya menangkap perihal mbaknya jualan baju
bermerek tapi palsu. Contoh seperti Nike, Puma, kemudian ada juga Adidas, tapi palsu kan kawan, dijual di depan MTR. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan, ternyata mbaknya ini memiliki majikan, artinya dia ada majikan dan kerja secara legal di negara Hong Kong. Tapi dia juga merangkap jualan baju kan kawan. Karena kasus tersebut, maka mbaknya ini didakwa 3 tuntutan. Pertama adalah menjual barang dagangan merek tapi palsu. Kemudian yang kedua adalah pelanggaran izin tinggal, yaitu melanggar undang-undang keimigrasian dan peraturan tentang undang-undang kerja di negara Hong Kong atau pelanggaran kontrak kerja. Kemudian yang ketiga adalah jualan secara ilegal. Jadi 3 tuntutan yang kemudian nantinya bakal memberatkan si mbak ini. Oke, dari awal persidangan mbaknya ini menyangkal bahwa dia ini jualan baju. Tetap dia bilang kepada hakim bahwa dia ini tidak jualan. Dan kemudian pengacara mbak ini juga bersikukuh kalau si kliennya dia ini tidak jualan baju tersebut. Ini miliknya seorang laki-laki. Mungkin di situ si pengacara ini bilang, oh dia itu di situ hanyalah beli saja atau berdiri saja. Tapi intinya pengacara ini tetap melakukan pembelaan kepada kliennya. Dan itu menurut aku sah-sah saja ya kan kawan. Oke, kemudian karena si mbaknya itu seperti itu tidak mengakui, kemudian si pengacaranya sendiri ini juga melakukan pembelaan, maka persidangannya ditunda sampai tanggal 23 Agustus. Secara otomatis dari Januari sampai 23 Agustus mbaknya ini mampu meyakinkan kepada hakim bahwa dia ini minta menjadi tahanan luar. Jadi secara otomatis mbaknya ini harus memberi jadi mbaknya ini memberikan 1.500 Hong Kong dolar sebagai jaminan agar dia tidak ditahan kan kawan. Nah, di dalam kasus seperti ini banyak juga kawan-kawan yang melakukan jualan secara ilegal. Tetapi sekali lagi usahakan kawan-kawan jualan itu jangan di tempat terbuka. Banyak sekali kan kawan-kawan jualan di depan exit Victoria Park, kemudian Causeway Bay seperti itu kan. Bahkan jualan-jualan di beberapa boarding house seperti itu. Padahal kawan-kawan tahu di situ banyak sekali lalu lalang para petugas, baik itu petugas dari imigrasi ataupun petugas dari bea cukai. Secara otomatis kawan-kawan menggali kuburan sendiri ketika jualan di tempat terbuka. Jadi alangkah baiknya kawan-kawan lain kali itu lebih berhati-hati lagi untuk mencari tempat jualan. Dan sekali lagi itu menjadi hak sampean mau jualan atau enggak jualan. Cuma saran saya lebih berhati-hati lagi dan jangan sampai ke tempat terbuka. Kalau memang Anda siap dengan resiko tertangkap, silakan Anda jualan. Tapi sekali lagi hati-hati, itu pesan saya. Apalagi jualan dengan merek-merek yang dimana merek tersebut palsu. Jadi 2 kali double Anda ini kena tuntutan. Karena ketika palsu secara otomatis Anda ini dianggap merugikan merek yang aslinya kan kawan. Hati-hati nggih. Semoga dengan penjelasan ini bermanfaat buat kalian semuanya. Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.